dalam hidup, tak semua kisah berjalan mulus seperti yang diimpikan. Ada cerita-cerita di balik senyum, ada luka yang tersembunyi di balik keberanian. Video ini mengangkat sebuah kisah nyata, tentang perjuangan, pengorbanan, dan keteguhan hati seseorang yang berani menghadapi kerasnya kehidupan di negeri orang. Kisah ini bukan sekadar untuk didengar, tetapi untuk direnungkan. Semoga lewat video ini, kita bisa lebih memahami arti ketulusan, kekuatan, dan pentingnya saling menghargai perjuangan sesama. Langit pagi itu kelabu, tapi hati Nisa justru dipenuhi cahaya harapan. Ia berdiri di depan rumah kecilnya di sebuah desa terpencil di Jawa Timur, menatap sawah yang basah oleh embun. Di tangannya, tiket bus menuju Surabaya tergenggam erat. Hari itu, ia akan memulai perjalanan menuju ibu kota, titik awal untuk meraih mimpi bekerja di luar negeri. Bu, doakan Nisa ya. Nisa janji bakal kirim uang setiap bulan, katanya lirih sambil mencium tangan ibunya yang sudah renta. Ibunya hanya mengangguk sambil menahan tangis. Hati-hati, nak. Jangan percaya sama orang sembarangan. Nisa tertawa kecil. Tenang, Bu. Agennya sudah bantu banyak orang di kampung sebelah. Katanya kerja di rumah majikan, bersih-bersih saja, gaji besar. 3 tahun saja, Bu, setelah itu Nisa pulang bawa uang banyak. Setibanya di Surabaya, Nisa langsung dijemput oleh seseorang yang mengaku dari agen penyalur tenaga kerja luar negeri. Namanya Pak Roni, pria setengah baya dengan senyum meyakinkan. Di dalam mobil, sudah ada 3 perempuan lain seusianya, tampak bingung dan lelah. Prosesnya cepat kok, kata Pak Roni sambil mengemudi. Cuma butuh paspor, nanti visa dan tiket semua kami yang urus. Kalian tinggal tunggu di penampungan beberapa hari. Hari demi hari berlalu. Nisa dan ketiga perempuan lain ditempatkan di sebuah rumah kecil yang dijaga ketat. Mereka dilarang keluar, bahkan telepon genggam mereka disita dengan alasan keamanan. Makanan disediakan, tapi seadanya. Nisa mulai merasa ada yang tidak beres, namun setiap kali bertanya, jawabannya selalu sama. Ini bagian dari proses. Sabar saja. Suatu malam, ketika semua sedang tertidur, Nisa terbangun oleh suara lirih dari bilik sebelah. Ia mendekatkan telinganya ke dinding triplek tipis itu. Aku nggak tahu kenapa perutku masih sakit. Mereka bawa aku ke tempat kayak rumah sakit, tapi gelap dingin habis itu aku pingsan. Nisa menahan napas. Suara itu terdengar panik dan ketakutan. Aku nggak tahu, tapi aku yakin mereka ngelakuin sesuatu ke tubuhku. Jantung Nisa berdegup kencang. Ia tak tahu bahwa mimpi indah tentang kerja di luar negeri akan menjadi mimpi buruk yang perlahan menyiksa. Dan yang lebih mengerikan, semuanya baru saja dimulai. Sudah seminggu Nisa berada di rumah penampungan itu. Suasana di dalam semakin mencekam. Gadis-gadis lain mulai gelisah, ada yang menangis tiap malam, ada pula yang mulai sakit-sakitan. Nisa sendiri mulai merasakan hal aneh di tubuhnya. Lemas, sering pusing, dan nafsu makan menurun drastis. Pak Roni mana? Tanya Nisa kepada seorang wanita paruh baya yang datang mengantar makanan. Dia lagi urus visa kalian. Sudah jangan banyak tanya. Makan, istirahat. Jawabnya dingin, lalu segera mengunci pintu dari luar. Nisa menatap nasi dingin dan lauk seadanya di hadapannya. Nafasnya berat. Ingatannya kembali ke suara semalam dari bilik sebelah. Ia belum sempat bertemu atau melihat siapa pemilik suara itu, tapi cerita tentang tempat seperti rumah sakit gelap membuatnya waspada. Malamnya, Nisa memberanikan diri mengintip dari lubang kecil di sudut bawah dinding bilik. Ia menggeser karpet tipis yang menutup lantai kayu. Ternyata, ada celah sempit yang menghubungkan ke ruang lain, ruang yang tampaknya tidak diperlihatkan ke semua penghuni. Ia menyelinap pelan-pelan, hingga akhirnya bisa mengintip ke ruang gelap itu. Di dalamnya, samar-samar terlihat tempat tidur besi beroda, alat-alat medis berdebu, dan bau menyengat obat. Di sudut ruangan, ada seorang gadis yang tampak kurus dan pucat, meringkuk sambil menggigil. Tubuhnya hanya dibalut selimut tipis. Di tangannya terpasang infus yang sudah hampir habis. Seketika, jantung Nisa berdetak tak karuan. Itu pasti suara yang ia dengar semalam. Keesokan harinya, datang seorang pria asing yang berbicara dalam bahasa yang tidak dimengerti Nisa. Bersamanya ada 2 pria lokal dan seorang wanita muda berpakaian rapi. Mereka melihat-lihat beberapa gadis satu persatu, seperti sedang menyeleksi barang. Saat tiba di hadapan Nisa, mereka berbicara sebentar. Lalu,
Wanita muda itu bertanya padanya dengan ramah namun mengintimidasi. Nisa ya? Kamu siap kerja? Paspor kamu sudah diproses. Visa juga sudah selesai. Tiket kamu ke luar negeri tinggal nunggu waktu. Kamu harus bersyukur, banyak yang gak seberuntung kamu. Nisa hanya mengangguk pelan, hatinya semakin tak tenang. Ia belum pernah menandatangani apapun, tak tahu isi kontraknya, tak tahu siapa majikannya, dan tak tahu persis negara mana yang akan ia tuju. Malam harinya, seorang gadis lain bernama Ayu tiba-tiba menghilang. Kasur tempatnya tidur masih rapi, tapi seluruh barang-barangnya sudah tidak ada. Tidak ada satupun orang yang mau bicara. Ketika Nisa bertanya, hanya dijawab dengan gumaman singkat, dia sudah berangkat lebih dulu. Namun dalam hati, Nisa tahu, ini bukan sekadar penempatan kerja. Ada rahasia gelap yang tersembunyi di balik tembok rumah itu. Bukan hanya tentang kerja ilegal, tapi sesuatu yang lebih mengerikan. Dan Nisa tahu, jika ia tidak segera menemukan jalan keluar, ia bisa menjadi korban selanjutnya. Malam itu, Nisa tidak bisa tidur. Pikirannya terus dipenuhi bayangan ruang gelap yang ia intip malam sebelumnya dan gadis bernama Ayu yang hilang tanpa jejak. Ia merasa waktu berjalan semakin cepat, tapi tubuhnya justru semakin melemah. Ia mulai sering mimisan, dan kadang merasa nyeri aneh di bagian samping perutnya. Pagi harinya, rumah penampungan mendadak ramai. Beberapa mobil mewah terparkir di halaman. Para gadis diminta mandi, berdandan, dan memakai pakaian bersih yang telah disiapkan. Semua tampak tegang. Ada bisikan-bisikan pelan, hari itu adalah hari seleksi. Satu persatu, para gadis dipanggil ke sebuah ruangan. Di dalamnya, menurut kabar dari Siti, gadis tertua di antara mereka, ada majikan dari luar negeri yang datang untuk memilih siapa yang akan dibawa. Tapi tidak semua dipilih untuk bekerja. Kalau kamu beruntung, kamu kerja jadi pembantu rumah tangga, bisik Siti kepada Nisa. Kalau kamu apes, kamu bisa dikirim ke tempat gelap itu. Kayak Ayu. Tempat gelap itu, rumah sakit? Tanya Nisa dengan suara nyaris tak terdengar. Siti mengangguk pelan. Mereka nggak bilang langsung. Tapi kata yang pernah kerja di sana, ada yang dipakai buat dijual. Organ. Nggak semua balik hidup. Nisa nyaris muntah mendengar itu. Saat gilirannya tiba, Nisa masuk dengan lutut gemetar. Di dalam, seorang pria bertubuh besar dengan jas mahal duduk di kursi tengah. Di sampingnya, dua wanita mencatat dan seorang pria asing berdiri sambil menatap tajam. Mereka menyuruh Nisa berdiri, lalu menyuruhnya berputar. Seperti sedang menilai ternak. Umur berapa? Tanya pria asing itu, melalui penerjemah. 20, jawab Nisa pelan. Pernah sakit serius? Operasi? Tidak pernah. Pria asing itu menatap Nisa dalam-dalam. Kemudian berkata singkat, "Oke. Siapkan dia." Nisa sempat merasa lega. Tapi setelah ia dibawa ke ruangan lain dan dipisahkan dari gadis-gadis lain, ketakutannya kembali muncul. Bukannya dibawa ke bandara seperti yang ia harapkan, ia justru dibawa ke sebuah rumah berbeda, lebih sunyi, lebih jauh dari kota. Di sana, hanya ada dua pria dan satu wanita berpakaian seperti perawat. Ia dikurung di sebuah kamar sempit dengan ranjang besi dan lampu neon putih menyilaukan. Malamnya, seorang pria berjubah putih masuk membawa alat suntik. "Kita perlu ambil darahmu untuk tes medis. Standar sebelum keberangkatan," katanya. Tapi Nisa merasa ada yang janggal. Suntikan itu membuatnya langsung pusing luar biasa. Kepalanya berputar, pandangan mulai kabur, dan suara di sekeliling mulai hilang perlahan. Sebelum semuanya menjadi gelap, Nisa sempat melihat satu hal. Di lengan pria yang menyuntiknya, ada tato besar berbentuk tengkorak dengan jarum suntik menancap ke mata. Dan ia tahu, ini bukan prosedur medis biasa. Ini bukan tentang pekerjaan. Ini tentang hidup atau mati. Nisa terbangun dalam keadaan setengah sadar. Pandangannya buram, tubuhnya berat, dan seluruh bagian tubuhnya terasa seperti habis digilas. Ia berusaha menggerakkan tangan, tapi pergelangannya terikat keranjang besi dengan tali kasar. Suara dengung mesin terdengar samar di telinga. Bau tajam disinfektan memenuhi udara. Ruang di sekelilingnya terang menyilaukan, tapi dingin dan sunyi. Ia mengenali peralatan medis, lampu operasi, meja dengan alat-alat logam mengkilap, botol-botol cairan, dan layar monitor yang menunjukkan detak jantung. Dengan kepala berat,
Ia mencoba menoleh. Di seberangnya, ada seorang gadis yang juga terbaring lemas. Perut gadis itu dibalut kain putih yang tampak basah oleh darah. Ia tampak tak bergerak. Tak bernapas. Nisa menjerit, atau mencoba menjerit, namun suaranya tak keluar. Mulutnya dibekap kain. Air matanya mengalir tanpa bisa ditahan. Pikirannya kacau. Ia tidak tahu sudah berapa jam atau hari ia tak sadarkan diri. Yang ia tahu, sesuatu telah terjadi pada tubuhnya. Tak lama, dua pria berpakaian seperti ahli bedah masuk ke ruangan. Wajah mereka tertutup masker, tapi suara mereka terdengar jelas. Yang ini ginjalnya sudah dicek, cocok untuk permintaan dari Dubai. Nanti malam kirim via jalur laut. Berapa bayaran kali ini? 200 juta. Dapat 2 ginjal dari 2 orang. Hemodialisa biar rumah sakit urus. Kita cuma ambil bagian bersihnya. Mendengar itu, Nisa berjuang keras menggeliat. Ia ingin kabur, ingin melawan, tapi tubuhnya terlalu lemah. Rasa nyeri tajam mulai terasa di sisi perutnya. Ia tahu tubuhnya telah dibuka. Operasi telah dilakukan tanpa sepengetahuannya, tanpa anestesi medis yang semestinya, tanpa izin, dan tanpa ampun. Salah satu pria mendekat, memeriksa alat detak jantung, lalu menulis sesuatu di papan catatan. Masih hidup. Besok kita infus lagi, biar kuat. Minggu depan mungkin bisa ambil satu lagi kalau permintaan naik. Satu lagi? Nisa membatin dengan horor. Mereka akan mengambil bagian tubuhnya lagi? Hari-hari berikutnya, Nisa dibiarkan terbaring dalam ruangan yang dijaga ketat. Tubuhnya mulai mengalami infeksi. Demam tinggi, luka yang tidak dirawat dengan baik, dan tekanan mental membuatnya semakin lemah. Makanan hanya diberikan sekali sehari, air minum terbatas. Tidak ada dokter sungguhan. Hanya tangan-tangan kasar yang datang menyuntik, memeriksa tekanan darah, lalu pergi. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur luar bangunan, suara gaduh terdengar dari luar ruangan. Suara pintu dibuka paksa, teriakan dalam bahasa asing, dan suara langkah tergesa. Nisa mencoba bangkit, meski tubuhnya gemetar hebat. Ia melihat pintu ruangan terbuka sedikit, dan sesosok gadis berambut panjang masuk dengan napas terengah. Matanya menatap Nisa penuh horor. Kamu harus keluar dari sini. Sekarang, bisiknya. Gadis itu adalah Dara, salah satu dari 5 perempuan yang dulu sempat tinggal bersamanya di penampungan. Dara menghilang duluan, dan kini ia kembali. Wajahnya pucat, tubuhnya penuh luka, tapi ada keberanian di matanya. Aku berhasil kabur seminggu lalu, tapi aku balik lagi, demi kamu. Mereka tidak akan berhenti sampai kamu mati. Nisa, dalam keterbatasannya, hanya bisa berbisik, tolong aku. Dan malam itu, di tengah ancaman maut dan tubuh yang hampir hancur, seberkas harapan muncul, pelarian yang bisa menjadi penyelamat, atau justru akhir dari segalanya. Dara menggenggam lengan Nisa yang dingin dan lemas. Kita nggak punya waktu. Aku tahu jalan keluarnya, tapi kamu harus kuat. Dengan sisa tenaga, Nisa berusaha duduk, meskipun nyeri di perutnya menusuk tajam, seolah ada pisau yang masih tertinggal di dalam. Luka operasi itu belum sembuh, malah membengkak. Tapi ketakutan yang menumpuk selama berhari-hari memberi kekuatan aneh dalam dirinya. Ia ingin hidup. Dara menarik selimut dari tubuh Nisa, kemudian membuka ikatan di pergelangan tangannya dengan pisau kecil yang ia selipkan di balik celana. Lalu, dengan sigap, ia balut luka Nisa dengan kain kasa seadanya, dan menyuruhnya mengganti pakaian dengan seragam petugas medis yang ia curi dari ruangan lain. Kita akan menyamar jadi perawat. Jangan bicara. Tutup wajahmu, bisik Dara cepat. Mereka berjalan terseok-seok keluar dari ruang operasi, menuruni koridor gelap yang penuh bau darah dan obat. Beberapa ruangan tampak masih menyala. Suara kipas angin industri berdengung. Di satu kamar, terdengar suara tangisan tertahan dari seorang gadis lain yang terikat di ranjang. Dara hanya menatapnya dengan mata berair, tapi menarik Nisa dengan paksa. Kalau kita nolong semua orang sekarang, kita nggak akan pernah keluar, katanya sambil menggertakkan gigi. Begitu tiba di lorong belakang, Dara membuka pintu darurat yang mengarah ke jalan sempit di belakang bangunan. Di luar, hujan turun deras, menyapu jejak darah yang menetes dari luka Nisa. Udara malam terasa menusuk tulang, tapi mereka tidak bisa berhenti. Dara menyeret Nisa ke arah pagar belakang, tempat ia sebelumnya berhasil kabur.
Namun belum jauh berjalan, terdengar teriakan dari dalam bangunan. Seseorang menemukan kamar operasi kosong. Alarm darurat mulai berbunyi, dan lampu merah berkedip di sepanjang atap bangunan. Beberapa pria bersenjata keluar dari sisi gedung, menyorotkan senter ke arah pekarangan. Lari, jerit Dara sambil mengangkat tubuh Nisa. Mereka berlari terseok-seok menembus semak dan lumpur. Di belakang, suara langkah kaki dan gonggongan anjing penjaga mulai terdengar. Nisa hampir terjatuh beberapa kali, tapi Dara memapahnya tanpa henti. Nafas mereka terengah, tubuh mereka basah kuyup dan penuh luka. Setelah hampir 20 menit berlari tanpa arah, mereka menemukan sebuah parit besar di pinggir jalan. Dara membantu Nisa turun, lalu mereka bersembunyi di dalamnya, berlumuran lumpur, tubuh gemetar hebat. Beberapa menit kemudian, mobil hitam berhenti tak jauh dari tempat mereka bersembunyi. Dua pria keluar, menyalakan lampu senter, dan mengobrak-abrik semak-semak di sekitar. Tapi mereka tak menemukan siapapun. Dara menahan napas. Nisa sudah hampir tak sadarkan diri. Darah segar masih merembes dari balutan kain perutnya. Begitu keadaan tenang, Dara segera membawa Nisa ke sebuah rumah kosong tua yang ia jadikan tempat bersembunyi sebelumnya. Di sana, ia merawat luka Nisa seadanya, memberi air, dan memaksanya makan roti kering. Kita belum aman. Tapi kamu harus bertahan. Aku janji, kita akan cari cara buat lapor ke kedutaan. Aku pernah kerja sebentar di luar, aku tahu caranya, ujar Dara sambil menggenggam tangan Nisa. Dalam kesakitan dan ketakutan, untuk pertama kalinya, Nisa merasakan seberkas harapan. Ia masih hidup. Ia telah melihat neraka, tapi ia belum menyerah. Meski tubuhnya rusak, jiwanya belum padam. Pagi menjelang di rumah tua yang lembab dan rapuh. Cahaya matahari mengintip dari celah-celah papan dinding yang mulai lapuk. Dara terbangun lebih dulu. Ia memeriksa luka Nisa, mengganti perban dengan potongan kain bersih yang ia cuci semalam. Luka itu belum kering, tetapi infeksinya mulai berkurang, berkat air rebusan herbal yang Dara temukan di kebun liar sekitar. Nisa mulai sadar penuh, meski tubuhnya masih lemah. Suaranya pelan, tapi ia mampu berbisik, "Kita, di mana sekarang?" "Masih di negara ini, tapi aku nggak tahu pastinya daerah mana. Aku cuma tahu tempat ini dulu ditinggalkan warga karena sering banjir. Sekarang nggak ada yang tinggal. Aman, sementara." Dara lalu menunjukkan ponsel kecil yang ia sembunyikan selama pelarian. Ia berhasil mencurinya dari laci perawat beberapa hari sebelumnya. Baterainya tinggal sedikit, dan hanya bisa menangkap sinyal di titik tertentu dalam rumah itu. Aku bakal coba hubungi kantor kedutaan Indonesia. Tapi kita harus hati-hati. Kalau mereka lacak nomor ini, kita bisa ketahuan, jelas Dara. Dara naik ke loteng rumah yang hampir roboh untuk mencari sinyal. Setelah beberapa menit mengutak-atik ponsel, ia berhasil menghubungi sebuah nomor darurat dari KBRI. "Halo? Halo? Saya WNI. Kami butuh bantuan. Kami korban perdagangan manusia dan..." Sambungan itu sempat terputus. Dara mencoba lagi. Kali ini lebih berhasil. Seorang petugas kedutaan menjawab, "Ini Kedutaan Besar Republik Indonesia. Siapa ini?" "Saya Dara. Kami korban perdagangan organ. Saya bersama teman saya, Nisa. Dia habis dioperasi secara ilegal. Kami kabur dari fasilitas gelap. Lokasi kami sekitar kawasan industri tua, tapi saya nggak tahu tepatnya." Petugas itu segera meminta rincian, ciri-ciri lokasi, benda-benda di sekitar, kondisi fisik mereka, dan apapun yang bisa membantu. Dara menjelaskan sejelas mungkin sambil menangis terbata-bata. Petugas berkata tegas, "Tetap di tempat. Kami akan koordinasi dengan kepolisian dan LSM lokal. Tapi tolong, jangan keluar dari rumah itu. Kami butuh waktu. Dan, jangan pakai HP lagi untuk sekarang. Diamkan saja." Dara mengangguk pelan, lalu turun ke bawah menemui Nisa. "Sudah. Mereka dengar kita. Kita harus nunggu," katanya sambil menggenggam tangan Nisa yang dingin. Namun harapan itu belum sempat tumbuh sepenuhnya, karena tak sampai sejam kemudian, suara mobil terdengar dari kejauhan. Suara knalpot kasar, lalu suara pria berteriak dalam bahasa asing. Beberapa anjing menggonggong. Dara menatap Nisa dengan panik. "Mereka tahu kita di sini." Ternyata,
Jaringan sindikat itu punya mata di mana-mana. Mungkin mereka menyadari kehilangan dua korban mereka. Mungkin mereka menyadap ponsel itu. Mungkin ada pengkhianat di pihak kedutaan atau LSM. Dara dan Nisa tak punya waktu untuk berpikir. Mereka segera berlari ke bagian belakang rumah, membuka lantai papan yang sebelumnya ditutupi daun-daunan. Di sana, ada lubang kecil yang dulu dijadikan tempat penyimpanan barang oleh pemilik rumah lama. Mereka masuk ke dalam lubang itu, menutup lantai dengan hati-hati. Nafas mereka tertahan. Di atas, suara langkah kaki makin dekat. Sepatu berat menghentak lantai, suara kursi terlempar, pintu dipukul keras, lalu. Apa mereka kabur lagi? Terdengar suara kasar dalam bahasa asing. Aku yakin mereka ke sini. HP itu aktif 2 kali pagi ini. Cari semua sudut. Waktu terasa melambat. Jantung Nisa berdegup kencang. Dara menutup mulutnya agar tak mengeluarkan suara. Satu suara kecil bisa berarti kematian. Suara langkah itu makin mendekat ke arah tempat persembunyian mereka. Suara langkah kaki semakin mendekat. Setiap derit lantai di atas kepala Nisa dan Dara terdengar seperti lonceng kematian. Napas mereka saling bertaut, dada sesak, jantung berdetak seperti ingin pecah. Di ruang sempit bawah lantai, tubuh mereka saling berdesakan, mencoba tak bergerak, tak bersuara. Tiba-tiba, seseorang di atas berhenti tepat di atas mereka. Lantai kayu tua itu berbunyi nyaring saat diinjak. Dara menutup mulut Nisa yang mulai menangis pelan, air matanya menetes ke lantai tanah. Ada suara, terdengar satu dari para pengejar. Seseorang mulai memukul-mukul lantai dengan gagang senjata. Sekali, 2 kali. Namun sebelum pukulan ketiga, suara sirine terdengar dari kejauhan. Cepat. Nyaring. Mendekat. Polisi, teriak seseorang. Keributan pun pecah. Teriakan bersahutan, suara sepatu berlari, suara tembakan ke udara, dan kendaraan berhenti mendadak. Aparat berseragam menyerbu masuk ke rumah reot itu, membawa serta tim LSM dan petugas dari Kedutaan Indonesia. Papan kayu penutup persembunyian itu dibuka paksa. Cahaya menyilaukan mata Nisa dan Dara. Beberapa wajah asing muncul, seorang pria berjaket bertuliskan Rescue Team, wanita berkerudung dari LSM HAM, dan seorang petugas medis. Tenang. Kalian selamat sekarang. Kami dari KBRI dan LSM lokal. Kalian aman? Ujar seorang wanita dalam bahasa Indonesia, menatap mereka dengan lembut. Nisa tak sanggup menjawab. Ia hanya menangis, keras. Bukan lagi karena takut, tapi karena campuran antara lega, luka, dan trauma yang belum sempat sembuh. Beberapa hari kemudian, Nisa dirawat di rumah sakit pemerintah di negara itu dengan pengamanan ketat. Luka operasinya diobati secara medis, infeksinya ditangani. Berat badannya turun drastis, wajahnya pucat, dan tubuhnya penuh bekas luka. Dara juga mendapatkan perawatan dan konseling psikologis. Mereka berdua kini tinggal di shelter milik KBRI, menunggu proses pemulangan ke Indonesia. Media mulai ramai memberitakan kasus mereka. Penangkapan jaringan perdagangan organ ilegal itu menjadi sorotan internasional. Ternyata, kasus Nisa hanyalah salah satu dari puluhan kasus serupa yang tidak pernah terungkap sebelumnya. Dalam satu sesi konseling, Nisa akhirnya berani berbicara. Saya pergi karena ingin bantu keluarga. Karena janji manis agen yang katanya akan berikan pekerjaan baik. Tapi nyawa saya hampir diambil. Organ tubuh saya dijual tanpa saya tahu. Saya bukan barang. Saya manusia. Beberapa bulan kemudian, Nisa dan Dara berhasil dipulangkan ke Indonesia. Mereka disambut oleh keluarga dan aktivis kemanusiaan. Tapi luka itu, baik fisik maupun batin, akan mereka bawa selamanya. Kehidupan tidak kembali seperti semula. Tapi mereka mulai menata ulang hidup. Dara bergabung dengan lembaga advokasi untuk buruh migran, sementara Nisa memilih tinggal di kampung dan merawat ibunya yang sakit. Di suatu sore, Nisa duduk di beranda rumah, menatap sawah dengan mata kosong. Luka operasinya masih terasa, tapi kini ada sedikit senyuman di wajahnya. Ia masih hidup. Ia telah bertahan dari neraka. Dan ia tahu, kisahnya harus menjadi pelajaran. Bahwa janji manis ke luar negeri seringkali hanyalah perangkap. Bahwa mimpi bisa berubah jadi mimpi buruk dalam sekejap. Dan yang paling penting, bahwa hidupnya, betapapun rusak dan hancur, masih berarti.